Halo, perkenalkan nama saya Agustina Husna Aditya. Saya dari kelas Food Entrepreneurship and Culinary Art Group 1. Hari ini saya akan menjelaskan 3 tokoh inspiratif. Mark Elliott Zuckerberg adalah pengusaha media sosial yang merupakan pemilik dari Facebook, Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Saat berumur 11 tahun, dia sudah membuat sistem obrolan berbasis internet yang bernama Subnet, yang pada saat itu digunakan di klinik gigi ayahnya. Pada tahun 2000, Mark menempuh pendidikan di Philip Exeter Academy. Di sana dia membuat program pemutar musik dengan nama Synapse Media Player. Berkat pemutar musik yang dibuatnya, dia mendapatkan tawaran kerja di Microsoft dan AOL, namun ditolak oleh Mark. Tahun 2002, Mark mendaftar di salah satu kampus bergengsi di Amerika yang bernama Harvard University. Di sana, Mark memulai membangun Facebook. Tahun pertama di Harvard, Mark membuat sebuah program CourseMate yang berfungsi memilih mata kuliah setiap awal semester. 2003, Mark membuat situs web Fastmash yang merupakan cipta bakal Facebook. Namun situs itu akhirnya ditutup karena para siswa mengeluh foto mereka dipajang tanpa izin. Lalu Mark membuat situs baru yang bernama The Facebook. Karena terlalu fokus mengembangkan The Facebook bersama dengan temannya, Mark DO dari Harvard karena sering meninggalkan kuliah. 2006, The Facebook sudah bisa digunakan seluruh dunia dengan nama sederhana Facebook. Semakin tahun, perkembangan Facebook terus meningkat. Pada tahun 2012, Mark membeli Instagram. 2013, Mark pernah menawarkan Snapchat, namun ditolak. 2014, Mark membeli WhatsApp. Pada tahun 2018, Facebook tersandung kebocoran data hingga 50 juta pengguna, membuat saham Facebook turun hingga ada kampanye Facebook. Di depan Kongres Amerika, Mark meminta maaf atas kebocoran data tersebut. Dan sampai saat ini, Facebook terus berkembang. Selanjutnya ada Kolonel Harlan Sanders atau pendiri dari KFC. Pada saat bekerja sebagai kuli, Kolonel Harlan Sanders hanya mendapat upah tidak lebih dari 16 sen. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai tukang parkir. Di tahun 1906, ia kemudian masuk tentara angkatan darat dan dikirim ke Kuba hingga dirinya pensiun. Di masa pensiunnya, Kolonel hidup dengan mengandalkan uang pensiunan, namun itu tidaklah cukup. Sampai akhirnya ia bergabung menjadi tim pemadam kebakaran kereta api, lalu dia belajar hukum melalui koresponden, dan terus menggali kemampuannya hingga ia memperoleh ijazah di bidang hukum. Meski sudah sering menangani kasus di beberapa pengadilan di Little Arkansas, namun ia merasa penghasilannya sangat jauh dari standar. Sampai-sampai ia berpikir bahwa ijazah yang telah diperolehnya tidak ada gunanya. Ia pun kemudian meninggalkan profesi pengacara dan membuka sebuah stand untuk servis mobil pada tahun 1929 di Corbin, Kentucky. Memulai dari sebuah ruangan kecil, yaitu sebuah gudang di belakang stand pelayanan mobilnya, ia telah mengubahnya menjadi sebuah rumah makan kecil yang menjual ayam goreng dan sayur segar pada tahun 1930. Usahanya semakin berkembang. Rumah makannya kini dipenuhi 142 orang. Selang beberapa tahun, tata letak kota Kentucky mengalami perubahan sehingga rumah makannya tidak lagi strategis dan menarik pengunjung. Inilah yang menjadi sebab kenapa dia terpaksa menjualnya melalui pelelangan terbuka dengan harga $75.000. Selama 2 tahun, keliling menawarkan resepnya pada lebih dari 1.000 penolakan yang ia terima. Tanpa kenal menyerah dan yakin akan berhasil, ia terus berusaha. Akhirnya resep ayam gorengnya banyak disukai oleh
masyarakat Amerika ketika itu. Perjuangannya yang tak mengenal lelah terbayar dengan lakunya resep ayam gorengnya. Pada tahun 1963, jumlah rumah makan yang berada di bawah Prancis KFC-nya mencapai 600 tempat. Sekarang KFC sudah terkenal di seluruh dunia. Howard Schultz dikenal sebagai salah satu pengusaha tersukses di dunia. Ia adalah dalang di balik kesuksesan kedai kopi Starbucks. Pada usia 7 tahun, ia harus merasakan pahitnya hidup di bawah garis kemiskinan. Ayahnya mengalami kecelakaan dan tidak memiliki asuransi kesehatan. Alhasil, keluarganya pun kesulitan untuk membiayai pengobatan sang ayah. Karena harus membantu perekonomian keluarga, Howard pun harus bekerja sejak usia 12 tahun. Berbagai pekerjaan dilakoninya, mulai dari topel koran hingga menjadi penjaga toko. Pendidikan Howard hanya sampai SMA, tetapi karena Howard sangat mahir dalam berolahraga, ia mendapatkan beasiswa di Northern Michigan University dan lulus sebagai sarjana komunikasi pada 1975. Setelah lulus, Howard bekerja di perusahaan teknologi Xerox. Starbucks tadinya hanya merupakan kedai kopi kecil yang didirikan oleh Jerry Baldwin Churchill dan Gordon Booker. Merasa terkesan dengan perkembangan perusahaan tersebut, Howard akhirnya menelpon sang pimpinan dan meminta untuk bekerja di sana. Akhirnya, Howard diterima bekerja di perusahaan tersebut sebagai marketing. Setelah bekerja selama setahun, Howard dikirim ke Italia untuk belajar cara membuat resep kopi Italia. Di Italia, pikiran Howard mulai terbuka. Sekembalinya dari Italia, Howard pun mengajukan idenya tersebut ke pimpinan Starbucks. Namun sayang, ide yang dimilikinya ditolak. Merasa tidak sejalan, akhirnya Howard keluar dan mencoba membuat kafe sendiri. Howard kemudian mendirikan kedai kopinya sendiri dengan nama Giornale. Kedai kopinya tersebut menggunakan konsep kedai kopi di Italia. Tak disangka idenya mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat. Pada tahun 1992, Howard membeli seluruh saham Starbucks dan menjadi pimpinan dari Starbucks Corporation. Kesuksesan yang diraih Howard menarik perhatian masyarakat di dunia. Di tahun 2000, Starbucks berkembang menjadi perusahaan global dengan total 35.000 kedai kopi di seluruh penjuru dunia. Dari ketiga tokoh tersebut, saya dapat mengambil nilai entrepreneurship yang terdiri dari yang pertama ada tak gampang menyerah, di mana setiap tokoh tersebut selalu memegang kepercayaan akan keberhasilannya. Yang kedua ada berani bertindak, di mana dari tokoh tersebut adanya keberanian untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Yang ketiga ada terus berkembang, di mana pada tokoh-tokoh tersebut usahanya terus dikembangkan sehingga sampai ke seluruh dunia. Sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.